Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut Presiden Joko Widodo enggan untuk mengeluarkan Perpu. Namun Presiden terbuka untuk opsi revisi maupun penundaan pemberlakuan RUU Cipta Kerja. PP Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin membahas RUU Cipta Kerja yang menuai kontroversi. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengungkapkan Muhammadiyah memberikan pandangan dan usulan kepada Presiden terkait Undang-Undang Cipta Kerja. PP Muhammadiyah mengusulkan 3 opsi. Pertama, pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ketiga, penundaan penerapan undang-undang tersebut setelah disahkan. Trisno menambahkan, Presiden cenderung mempertimbangkan opsi revisi atau penundaan dan akan mengkajinya melalui tim yang mengevaluasi muatan materi RUU Cipta Kerja. Penundaan penerapan undang-undang melalui Perpu juga pernah terjadi pada Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditunda selama setahun. Ada juga Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditunda 3 bulan untuk sosialisasi, serta penundaan Undang-Undang Guru dan Dosen untuk beberapa pasal saja. Meski telah memberikan masukan ke Presiden, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga masih menjadi pilihan PP Muhammadiyah. Ya, lalu seperti apa pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Apa saja masukan yang mereka berikan terhadap pemerintah di tengah kontroversi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang tak kunjung mereda? Kami akan bahas bersama dengan narasumber kali ini ada Pak Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian ada Kiai Haji Marsudi Syuhud, Ketua PBNU. Selamat malam Kiai. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Mas Ujang. Selamat malam Mbak Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Abdul dulu. Pak Abdul, ini kan yang baru bertemu dengan Presiden Jokowi adalah PP Muhammadiyah, baru saja bertemu kemarin dan mengungkapkan ada 3 opsi yang kemudian disampaikan oleh PP Muhammadiyah terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Lalu Presiden kemudian dikatakan memilih opsi untuk menunda dan juga melakukan revisi. Apa kemudian yang menjadi dasar Presiden mempertimbangkan opsi-opsi tersebut, Pak Abdul? Ya, kami sampaikan bahwa berbagai polemik dan kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini, kalau terus-menerus terjadi bisa mengancam kerukunan dan juga bisa mengancam persatuan bangsa. Dan ini sangat kontraproduktif karena kita sekarang sedang mengalami persoalan yang sangat serius terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda selesai, juga resesi ekonomi yang juga sudah sangat terasa di kalangan masyarakat sekarang, sehingga diperlukan opsi-opsi untuk bagaimana agar kontroversi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak terus berlanjut. Memang awal Muhammadiyah menyampaikan kepada masyarakat yang berkeberatan untuk dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review ke MK adalah sesuatu yang paling mungkin dan sesuatu yang menurut saya lebih sedikit risikonya lah dibanding misalnya turun ke jalan. Oke. Karena kalau demonstrasi itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, ada opsi lain yang kami usulkan, yaitu penundaan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan itu kan bisa saja Pak Presiden sebenarnya sangat terbuka untuk menerima masukan masyarakat dan kemudian juga bersedia dalam beberapa hal untuk merevisi pasal-pasal kontroversial. Tetapi memang ya semuanya harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di tanah air kita. Oke, tapi kalau kemudian disebutkan Presiden sangat terbuka, tapi juga disebutkan oleh PP Muhammadiyah bahwa Presiden enggan untuk mengeluarkan Perpu. Nah, bentuk keterbukaan ini nantinya seperti apa? Melakukan revisi ataupun juga penundaannya nanti bentuknya akan seperti apa? Kalau kemudian mengikuti aturan hukum yang berlaku, Pak Abdul. Ya, waktu itu Presiden menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah melalui proses yang sangat panjang.
beliau menyampaikan bahwa dari awal proses ini sekitar 2 tahun lah, ketika beliau masih berada pada masa jabatan periode yang pertama. Kemudian DPR juga sudah melakukan sidang-sidang selama sekitar 8 bulan membahas ini, walaupun memang masih ada berbagai persoalan di mana keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan memang tidak bisa maksimal karena kendala COVID-19. Dan karena itu beliau juga menyampaikan bahwa usulan Undang-Undang Cipta Kerja ini berasal dari pemerintah. Masa akan membatalkan sendiri usulan yang disampaikan oleh pemerintah itu. Karena itu maka mungkin kalau mekanisme hukum yang bisa dilakukan saya kira bisa dibicarakan dengan DPR. Bahkan Presiden sempat menyampaikan kalau misalnya memang harus ada perubahan kan harus serta dengan DPR. Dan itu bisa dilakukan pada tahun 2021 tentu saja. Dan oleh karena itu maka bagaimana mekanismenya saya kira kan ada beberapa presiden ya yang tadi sempat disebutkan dalam sebelum kita on pada saat ini. Ada beberapa contoh dulu undang-undang lalu lintas juga pernah, tadi disebutkan undang-undang guru dan dosen ya, beberapa pasalnya juga tidak langsung dilaksanakan. Bahkan saya sempat mengikuti juga undang-undang jaminan produk halal juga tidak langsung dilaksanakan begitu diundangkan. Undang-undang penyiaran tentang TV digital juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Saya kira banyak presiden yang dalam sejarah dan pengalaman politik Indonesia cukup banyak undang-undang yang tidak langsung dilaksanakan begitu ditetapkan oleh DPR. Artinya opsi itu kemudian diterima oleh Muhammadiyah dan akan menunggu begitu ya bagaimana kemudian langkah pemerintah mengenai penundaan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sekarang saya ke Kiai Marsudi. Kiai, kalau dari NU sendiri melihatnya seperti apa? Sudah bertemu dengan perwakilan dari pihak pemerintah, Pak Pratikno, sudah ada diskusi dan juga tentunya sudah mengkaji begitu ya draft yang sudah disampaikan kepada NU. Bagaimana sampai saat ini pandangan NU terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Ya, PBNU telah menyampaikan bahwa pernyataan tertulis untuk masalah Undang-Undang Ciptaker ini pada tanggal Oktober 2020 yang itu tertulis dan disampaikan kepada publik bahwa PBNU meminta ada beberapa pasal-pasal dari kira-kira 76 undang-undang yang mungkin di dalam macam dan itu sekali lagi terus-menerus dikaji oleh bagian hukum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diharapkan dari awal disampaikan pernyataan sikapnya PBNU sampai sekarang sampai ada misalnya apa saja yang menemui pihak-pihak PBNU itu tidak ada sama sekali perubahan. Sesuai yang sudah disampaikan pernyataan tersebut, itulah yang disampaikan. Yang antara lain pada poin ke-8 PBNU itu akan menguji materi Undang-Undang Ciptaker ini melalui jalan konstitusional. Konstitusional ini adalah MK. Itu intinya demikian karena negara Indonesia adalah negara al-mu'ahadah watoniyah, negara yang sama-sama kita sepakati, musyawarah mufakat, jalan keluar kalau ada kekhususan dalam menciptakan undang-undang atau apapun itu tidak ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya adalah kita mengerti materinya, kita sampaikan kepada maka siapa saja yang berpikiran sama PBNU, ayo bareng-bareng untuk menyampaikan ini dan membawa ini kepada MK. Kalau kemudian ada opsi untuk menunda pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana tanggapan dari NU? Ya silahkan saja, mana yang ambil
yang terbaik. Saya sudah ngambil atau kita sudah menyampaikan bagaimana umum Muhammadiyah itu juga sama, yaitu jalan K itu adalah yang terbaik, betapa lain seperti tadi opsi-opsi. Opsi-opsi ini tinggal dipersilakan mana yang paling tepat sesuai undang-undang, sesuai aturan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kita, dan kita kan sudah mampu atau PBNU tidak perubahan mampu sesuatu yang itu secara konstitusi begitu. Maka kita mengajak jabatan tertentu yang masih berkeberatan tentang undang-undang Ciptaker ini melalui pintu yang ada di Oke, baik, Kiai. Kita break dulu, saya akan ke Mas Ujang. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami, CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, kami masih membahas pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sekarang saya ke Mas Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Mas Ujang, pemerintah kemudian mendekati begitu ya, atau bertemu dengan NU, Muhammadiyah dan juga MUI untuk membahas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Anda menerjemahkan langkah pemerintah ini seperti apa? Mengapa kemudian harus bertemu ataupun harus menjelaskan kepada NU, Muhammadiyah dan juga MUI? Yang pertama, NU dan Muhammadiyah itu kan representasi umat. Kan? Yang kedua, MUI jelas representasi ulama. Gitu. Nah, namun yang saya baca adalah ada degradasi legitimasi dari rakyat. Gitu. Jadi ada kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat yang sudah mulai, mohon maaf ya, agak menurun kepada pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, tidak aneh dan tidak heran kalau kemarin Kompas merilis, begitu kan, 52% tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sangat rendah. Gitu. Artinya apa? Bagi saya 52% itu sangat rendah. Itu lampu merah begitu. Artinya apa? Ada degradasi legitimasi. Nah, karena masyarakat atau publik tidak percaya lagi, ya kan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tanda petik ini pemerintah itu roadshow atau melakukan strategi mendekati tadi representasi masyarakat dan representasi ulama. Nah, bagi saya ini bagian daripada proses untuk win-win solution. Ketika rakyat banyak melakukan demonstrasi, maka ada jalan keluar yang harus dilakukan oleh ormas-ormas besar di Indonesia ini gitu, termasuk oleh para ulamanya. Nah, namun persoalannya adalah bagi saya ada prosedur yang tidak tepat dari pemerintah dan DPR. Kenapa? Ketika DPR mengajukan undang-undang Cipta Kerja ke pemerintah itu kan 812 halaman. Tetapi kenapa yang ada hari ini ya kan, yang disodorkan, yang diberikan kepada MUI, Muhammadiyah dan NU adalah 187 halaman. 1187 Saya pernah ya. bekerja 5 tahun di DPR. Dari 4 tahun jadi staf ahli di salah satu fraksi terbesar di DPR, lalu 1 tahun menjadi staf khusus ketua DPR. Saya mendalami betul dalam proses pembuatan undang-undang di DPR. Saya pernah punya pengalaman. Dulu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, Undang-Undang Penjaminan. Nah, Undang-Undang Penjaminan ini ketika diajukan oleh Kemenko Perekonomian gagal, diajukan oleh Menko UKM gagal. Akhirnya apa? Ketika itu saya ambil jalur Golkar, lalu hanya dalam waktu 6 bulan jadi undang-undang. Prosesnya nggak lama. Nah, saya melihat proses pembuatan undang-undang Cipta Kerja ini agak aneh gitu. Saya teliti ketika reses mereka melakukan pembahasan. Ketika ditolak pun mereka jalan terus. Ini kan menjadi persoalan. Akhirnya apa? Akhirnya publik bertanya-tanya, apakah memang undang-undang ini untuk kepentingan bangsa dan negara ataukah untuk kepentingan tertentu? Nah, saya sepakat dengan Pak Kiai dan Pak Abdul Muti ya, ada jalur hukum yang harus ditempuh. Cuma persoalannya adalah rakyat juga punya jalur politik. Yang berbahaya kan jalur politik ini. Jalur yang memaksakan untuk mengeluarkan perpu. Nah, jalur politik ini yang sebenarnya membuat
bangsa ini bisa chaos. Ini bahaya. Nah, ketika menempuh jalan hukum, saya bukan mendahului ya ketuk palu hakim. 9 hakim konstitusi itu bukan saya seudon ini. Saya cerita lagi nih, saya juga dulu sering menjadikan hakim ketika di DPR, membawa yang jadi hakim jadi. Nah, persoalannya adalah, ini kita buka saja ya, ketika hakim itu sudah jadi, nanti anggota DPR itu minta imbal jasa. Ketika ada kasus juga meminta untuk diselesaikan oleh hakim ini gitu. Oke. Jadi persoalan, jadi ketika hakim konstitusi itu 9, katakanlah 3 atas usulan pemerintah, 3 atas usulan DPR, dan 3 lagi atas unsur masyarakat, ya ini kan sudah kelihatan komposisi politiknya gitu loh. Ini yang membuat masyarakat ragu. Tapi sekali lagi, sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang taat hukum gitu kan, sebagai kita bertanggung jawab atas persatuan dan kesatuan, jalur hukum memang jalur yang terbaik dibandingkan dengan jalur politik tadi. Oke, Anda khawatir akan ada upaya transaksional jika ini kemudian nanti akan ditempuh melalui jalur konstitusi. Saya ingin ke Pak Abdul lagi. Pak Abdul, kalau kemudian tadi Mas Ujang sempat mengatakan ada kecurigaan, ada keanehan, dan juga ada yang kemudian dipertanyakan soal halaman misalnya. Apakah kemudian Muhammadiyah juga mempermasalahkan hal-hal ini? Ya, yang pertama soal halaman kami tidak tahu ya. Karena kami hanya menerima yang 1187 itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kami memang sudah menganalisis, tim kami di dalam Majelis Hukum dan HAM telah menganalisis yang versi 1187 itu dan menyampaikan catatan tertulis yang langsung disampaikan kepada Presiden. Nah, bahwa kemudian ada keraguan terhadap MK dan sebagainya, saya kira secara logika memang itu bisa dipahami kalau pendekatannya adalah pendekatan politik. Tetapi kami tentu saja masih harap bahwa betapapun ada keraguan terhadap MK, tapi memang inilah saluran yang paling mungkin untuk kita pilih. Jadi kalau saya menggunakan pendekatan usul fikih itu, materi-materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memang ya berpotensi ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, menimbulkan kerugian konstitusional. Tapi kan tidak semua pasalnya merugikan. Jadi kan ada juga pasal-pasal yang dia juga menurut saya positif, terutama dalam konteks seperti tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, dalam kaidah usul fikih ya berlaku kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi yang tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuang semuanya gitu. Saya kira tidak semua pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ada pasal-pasal yang bagus, yang pro rakyat, yang memang mendukung usaha-usaha penciptaan kerja, tapi memang juga karena tadi disampaikan oleh Pak Ujang, memang ada beberapa proses yang seperti dipaksakan dan kemudian ada beberapa catatan, ya tentu saja ini ya namanya produk buatan manusia dan memang dibuat dalam situasi yang tergesa-gesa. Bahkan Muhammadiyah bersama NU juga waktu itu sudah mengusulkan supaya undang-undang ini ditunda pembahasannya karena masyarakat sedang lebih fokus pada COVID dan jika mungkin ditunda pembahasannya pada tahun 2021. Oke, tapi ternyata pasal-pasal DPR bersama pemerintah terus bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang dan begitu diketok tanggal 5 Oktober yang lalu, memang reaksinya seperti yang kita saksikan bersama, begitu luas dan begitu menurut saya memang tadi Pak Ujang menggunakan istilah lampu kuning ya. Memang ada beberapa hal memang kita harus hati-hati karena resikonya terlalu besar kalau pilihannya adalah pilihan politik. Kami berpendapat bahwa pilihan hukum itu betapapun ada kekurangan, ya tentu saja kita masih berharap lah kepada MK. Karena mereka ini kan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan mereka juga bersumpah untuk akan menegakkan hukum. Nah, proses persidangan di MK ini sebenarnya relatif lebih transparan dibanding dengan misalnya proses persidangan di pengadilan yang lain. Kebetulan Muhammadiyah kan pernah 4 kali mengajukan judicial review. Dan memang ya ada satu hal yang juga waktu itu agak mengejutkan ketika kami mengajukan uji material, ternyata malah oleh MK diputuskan menjadi uji formil. Undang-undang sumber daya air itu awalnya kita ujinya uji material bukan uji formil, tapi oleh MK malah justru divonis
keluarnya adalah uji formil sehingga undang-undang itu dibatalkan untuk seluruhnya dan kembali kepada undang-undang yang lama. Oke, artinya Muhammadiyah percaya begitu ya? Berbagai pengalaman lah dengan itu. Artinya Muhammadiyah masih percaya begitu ya dengan proses konstitusi yang berlaku di negara ini. Kalau kemudian tadi Pak Abdul mengatakan ada pasal-pasal yang kemudian terkesan dipaksakan. Pasal-pasal apa saja itu? Ya yang sekarang di demo banyak orang itu, itu sebagiannya. Ya misalnya Muhammadiyah, ini saya buka sedikit ya. Ketenagakerjaan Misalnya Muhammadiyah gitu. sempat menyoal tentang perizinan pendidikan. Yang itu harus pakai nomor induk berusaha. Dan itu walaupun ketentuannya memang ada kata-kata dapat, tetapi kan itu juga nanti dalam pelaksanaannya akan menjadi persoalan. Karena pendidikan ini kan bukan usaha yang profit ya, kita kan non-profit. Walaupun memang ketentuan itu berlaku untuk kawasan ekonomi khusus gitu, karena kepentingan adanya lembaga-lembaga asing yang mungkin nanti non-profit juga tapi masuk ke Indonesia. Tapi ini kan tentu harus kita lihat ya bagaimana peraturan pemerintahnya. Kemudian soal misalnya ini bank tanah ya, walaupun ini juga sesuatu yang mungkin bisa dikaji lebih lanjut, tetapi menurut saya kalau tidak hati-hati penerapannya juga memang bisa menimbulkan persoalan dan beberapa lagi yang sudah kami sampaikan. Tetapi memang undang-undang ini kan harus ada turunannya pada peraturan pemerintah. Dan sebelum peraturan pemerintah itu dibuat, menurut saya pemerintah masih punya kesempatan untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat. Karena termasuk sejak awal kami juga mengusulkan agar pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, tetapi menggunakan pendekatan-pendekatan yang ya seperti khasnya Indonesia lah. Oke, kalau sampai saat permusyawaratan dan kemudian berdialog dengan masyarakat yang terutama yang memang berkeberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oke, kalau sampai saat ini menurut Muhammadiyah, pemerintah menggunakan pendekatan kekuasaan atau pendekatan yang lain? Sekarang sudah mulai berubah kan setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, kan mulai bertemu dengan Muhammadiyah, bertemu dengan NU, bertemu dengan MUI, mungkin juga bertemu dengan elemen yang lain. Dalam pertemuan kemarin kami sampaikan agar yang diundang dan yang ditemui tidak hanya NU, Muhammadiyah, dan MUI, tapi juga perlulah bertemu dengan elemen masyarakat yang lain yang selama ini seperti nampak diam, tapi sesungguhnya mereka itu juga memiliki sikap dan pandangan yang perlu didengarkan oleh pemerintah. Oke, sekarang saya ke Kiai Marsudi. Pak Kiai, kalau kemudian Muhammadiyah memilih untuk menempuh jalur konstitusi, tadi Mas Ujang sempat mengatakan ada jalur lain sebetulnya jalur politik. Kalau dari NU, apakah kemudian jalur politik ini bisa menjadi salah satu opsi menunjukkan ketidaksetujuan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Ya tadi disampaikan oleh Mas Ujang bahwa jalur politik itu adalah high risk, risikonya terlalu tinggi, maka dan PBNU ketika melihat ada kondisi yang kontradiktif antara keinginan pemerintah dan secara ramah dan keinginan masyarakat yang secara fardiyah, ketika ada kontradiktif semacam ini, tidak lain jalan keluarnya adalah al-jam'u bainal maslahataini al-qasah wal amah. Bagaimana dua maslahah ini yang diinginkan oleh pemerintah dan diinginkan oleh masyarakat secara fardiyah itu bisa tercapai. Nah, jalannya tidak lain adalah MK, karena disitulah sesungguhnya at-taufiq wal muwazanah bainal masalih al-mutadoribah. Disitulah tempatnya untuk bagaimana merekonsialisasikan antara kemaslahatan yang masih kontradiktif, yaitu permintaan masyarakat secara khosoh dan permintaan pemerintah yang untuk kepentingan amah. Jika ada opsi-opsi lain, kita harapkan untuk opsi-opsi tentu yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan juga oleh Pak Mukti bahwa di MK juga ternyata Mukti untuk undang-undang
resource bumi air itu malah sesuai permintaannya. Nah, maka kita ya jangan terlalu a priori juga. Oke. Tapi kemudian faktanya Kiai masih banyak masyarakat yang turun ke jalan memprotes undang-undang ini. Kalau kemudian kita lihat ada buruh, juga ada mahasiswa. Hari ini ada tambahan dari nelayan, kemudian yang juga ikut turun ke jalan memprotes Omnibus Law ini. Anda melihatnya seperti apa? Kalau NU memandang aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan di jalan ini sebagai proses politik yang wajar atau bagaimana? Dalam negara demokrasi bahwa demonstrasi itu adalah usaha untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dan itu sesuai dengan aturan dan undang-undang kita bahwa menyampaikan pendapat di depan umum, di depan publik melalui demonstrasi itu adalah boleh-boleh saja. Yang tidak boleh dan kurang baik jika ditunggangi dengan hal-hal yang kekerasan atau lainnya. Dan saya merasa gembira dan bangga bangsa Indonesia sudah bisa menata demokrasinya, demonstrasi dengan aman, nyaman. Banyak di negara-negara yang belum bisa demonstrasi aja. Demonstrasi aja belum bisa. Nah, Indonesia alhamdulillah negara yang mayoritas Muslim bisa demonstrasi dengan baik. Intinya sesungguhnya di sini bisa menyampaikan apa saja pendapat kita, tapi dengan cara yang baik dan juga didengarkan oleh yang didemo dengan yang baik. Itulah intinya. Oke, jadi menurut Anda adalah suatu kewajaran, kemudian aksi ini ada dua jalur yang kemudian ditempuh, satu melakukan aksi demonstrasi di lapangan, dan satu nantinya melalui jalur konstitusi. Kita akan lanjutkan dialog ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Mas Ujang. Mas Ujang, kalau kemudian tadi kita mendengar jawaban Pak Abdul, dikatakan bahwa saat ini pendekatan pemerintah sudah berubah. Kalau tadi kemudian dari kekuasaan, sekarang sudah berubah begitu ya. Anda menerjemahkan jawaban ini seperti apa? Iya, sudah sangat berubah ya, lebih lentur. Karena begini, kalau pemerintah tidak berubah dalam tindakan gitu kan, justru ini akan mengancam kekuasaan itu sendiri. Jadi masyarakat ini sedang marah gitu loh. Revisi undang-undang KPK dulu masyarakat menolak, tapi diketok palu gitu kan. Revisi undang-undang Minerba juga menolak, lalu diketok palu gitu loh. Jadi banyak persoalan sebelumnya gitu loh. Dan terakhir ini adalah undang-undang Cipta Kerja. Jadi kalau masyarakat itu, mohon maaf ya tanda petik ya, agak marah gitu, agak membenci pemerintahnya sendiri, ini karena kelakuan dari pemerintah sendiri. Nah, kalau bahasa saya mohon maaf agak keras ini ya. Ini kan sebenarnya pemerintah minta perlindungan ini pada NU, kepada Muhammadiyah, kepada MUI gitu loh. Saya sepakat tadi bicara di belakang layar dengan Prof. Abdul Mukti gitu ya. Sesungguhnya tidak ada peran dari partai politik itu ketika Presiden sedang ada masalah, tidak ada yang membela. Yang membelanya NU, Muhammadiyah, dan MUI. Kan negara ini lucu gitu. Maka saya sepakat tadi ya dengan tesis Pak Abdul Mukti, kita harus mengkoreksi proses demokrasi ini gitu loh. Jangan sampai gitu loh, ketika persoalan kekuasaan mereka berbagi gitu partai-partai itu. Ketika ada masalah gitu, kembalinya ke NU lagi, ke Muhammadiyah lagi, ke MUI lagi gitu loh. Nah, itulah sebenarnya kebesaran hati dari seorang ulama ya. Dari ormas yang memiliki sejarah panjang di Republik ini. Dan kita harus hargai ini semua sebagai bagian daripada untuk menjaga persatuan. Cuma persoalannya yang saya ingin katakan, ketika pemerintah tidak lentur gitu ya, main pukul saja, ketok palu aja dulu, belakangan gitu. Ini kan menjadi persoalan. Nah, hari ini kan kena batunya ini. Begitu banyak yang demo, di mana-mana demonstrasi, kaget gitu kan, akhirnya minta perlindungan. Nah, ini sebenarnya yang tidak pas. Nah, kalau kita merasa berdemokrasi kan, maka dengarkan suara rakyat.
Karena sampai hari ini aksi demonstrasi masih berlanjut ketika begitu. rakyatnya ingin B ya kasih B. Ini kan rakyatnya ingin A dikasihnya B. Kan lucu. Rakyatnya ke kiri, pemerintahnya ke kanan. Ya jangan begitulah kira-kira begitu. Nah, hari ini kesadaran itu tumbuh dan muncul dari pemerintah sehingga mengutus Pak Pratikno untuk mendekati NU, Muhammadiyah, dan MUI. Begitu kira-kira. Oke, tapi Muhammadiyah sendiri merasa atau tidak memang menjadi pemadam kebakaran dari problematika yang kemudian sejauh ini kan Muhammadiyah tidak pernah diajak bicara, toh karena melihat draft rancangan undang atau RUU yang sudah disahkan itu baru sekarang begitu, Pak Abdul. Ya. Sebenarnya itu lebih karena tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah. Jadi kami ini kan sudah terbiasa dengan berbagai persoalan yang ada, tapi kami melihat bahwa negara ini harus kita jaga bersama-sama, bangsa ini harus kita tetap bina supaya dalam suasana yang tetap rukun dan damai walaupun ada perbedaan-perbedaan. Bahwa kemudian ada mengartikan itu pemadam kebakaran itu soal lain. Ini lebih sebagai satu bentuk tanggung jawab dan panggilan kebangsaan Muhammadiyah melihat berbagai persoalan ini. Oke, tapi kemudian bahwa nantinya akan melakukan uji materi tetap akan dilanjutkan begitu ya, Pak Abdul? Ya itu kan bagian dari bagaimana kita berbangsa dan bernegara secara konstitusional. Dan kami juga menyampaikan selain kemarin sudah kita sampaikan catatan-catatan Muhammadiyah, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemerintah nanti menyusun perpu juga jangan terburu-buru. Karena justru undang-undang itu yang menjadi dasar operasional pelaksananya kan peraturan pemerintah. Dan karena itu maka menurut saya juga beberapa pasal yang selama ini sangat kontroversial itu memang harus ditelaah secara sangat seksama dan jangan sampai kemudian peraturan pemerintahnya itu malah kemudian memang menjadi pembenar dari berbagai kontroversi dan keberatan masyarakat sekarang ini. Oke. Sehingga karena itu menurut saya ya seperti usul PP Muhammadiyah itu ditunda dululah pelaksanaannya sambil dicermati pasal-pasalnya. Kalau memang tidak mau dirubah di MK, ya bisa saja kan itu nanti dirubah bersama-sama dengan DPR. Mekanismenya kan semuanya sudah jelas. Oke, sekarang terakhir saya ke Kiai Marsudi. Kalau NU sendiri tadi sempat dikatakan ada beberapa poin yang kemudian menjadi tuntutan NU sampai saat ini juga belum diakomodir oleh pemerintah. Apakah tetap akan melakukan uji materi nantinya? Oke. Ya sampai sekarang NU belum ada perubahan karena melihat itu ada suatu keberatan di NU sendiri karena untuk melihat masyarakat pun masih banyak yang berkeberatan. Maka disitulah NU mengajak siapa saja yang masih keberatan, ayolah ini masih ada pintu untuk bagaimana kita merekonsiliasikan di antara dua kepentingan, yaitu kepentingannya masyarakat secara individu-individu atau secara umum dan kepentingan pemerintah. Dan mudah-mudahan dari sinilah letaknya nanti kita bisa ketemu. Itu satu. Nomor dua, kalau persoalannya NU atau Muhammadiyah itu selalu jadi pemadam kebakaran atau sebutannya apa sajalah menurut masyarakat, ya karena kita NU Muhammadiyah itu kan ya pendiri republik ini. Ketika mendirikan sebuah republik ini, ya kita harus menjaga, tapi juga kita harus kritis tetap. Kalau memang ini masih madorot terhadap masyarakat, ya kita ingatkan dan kita sampaikan. Itulah sesungguhnya apa saja yang dikehendaki oleh pendiri-pendiri Republik Indonesia ini, termasuk para kiai dan para santri yang hari ini lagi merayakan Hari Santri. Iya. Baik, sebagai penutup selamat Hari Santri juga ya untuk NU dan juga Muhammadiyah. Semoga tentunya nanti kita akan menemukan titik temu tentunya yang kemudian bisa menguntungkan dan juga memihak bagi masyarakat
pada umumnya. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast, Pak Abdul Mukti, Pak Kiai Haji Marsudi Suhud, dan Mas Ujang Komarudin. Selamat malam, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.